Salam Bapak Ibu sekalian, semoga harinya menyenangkan hari ini. Kita akan lebih belajar lagi dengan Alkitab. Dan kita akan membahas di video kali ini mengenai topik maksimalkan AI atau Artificial Intelligence untuk belajar Alkitab. Fenomena sekarang ini Bapak Ibu sekalian bahwa banyak orang ketakutan melihat AI karena dianggap bahwa AI akan menggantikan peran daripada manusia. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa AI itu adalah sebuah mesin pengolah data. Jadi ibarat seperti mobil, kita tidak bisa mengalahkan mobil dalam hal berjalan atau dengan kecepatan. Tapi kita bisa cepat kemanapun pergi dengan mobil. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita memanfaatkan AI untuk belajar Alkitab misalnya atau yang lain, maka semua informasi yang tercatat di internet atau di banyak tempat bisa dilihat atau diambil dengan cepat oleh AI dan kita menjadi pemiliknya. Selanjutnya, apakah kamu ingin belajar Alkitab dengan lebih dalam, cepat, dan efisien? Teknologi AI atau Artificial Intelligence bisa menjadi alat bantu yang luar biasa untuk memahami iman. Untuk memahami firman Tuhan dalam episode ini, kita akan membahas bagaimana memaksimalkan AI untuk belajar Alkitab. Mari kita mulai. Mengapa AI bisa membantu belajar Alkitab? Yang pertama, AI dapat menjawab pertanyaan kompleks dalam hitungan detik. AI bisa mencari ayat, menjelaskan konteks sejarah, dan memberikan tafsiran dari berbagai sumber teologi. Misalnya jika kita bertanya, apa arti Yohanes 8 ayat 32? Yohanes 8 ayat 32. AI bisa langsung memberi jawaban dari berbagai perspektif. Yang kedua, AI atau AI, biar lebih keren Bapak Ibu, AI bisa membantu studi kata dan bahasa Alkitab. AI bisa membantu studi kata dan bahasa asli Alkitab. Kita bisa bertanya, apa arti asli kata logos dalam Yohanes 1 ayat 1? AI dapat menjelaskan makna dalam bahasa Yunani atau Ibrani tanpa perlu membuka banyak buku teologi. AI dapat membantu menganalisis perdebatan teologi. Banyak doktrin Kristen yang diperdebatkan seperti Trinitas atau keselamatan. AI dapat membantu merangkum argumen dari berbagai denominasi Kristen untuk memperluas wawasan kita. Bagian yang kedua, cara menggunakan AI untuk belajar Alkitab. Yang pertama, gunakan AI untuk studi pribadi. Tanya AI tentang ayat-ayat sulit dan konteks sejarahnya. Minta AI untuk membuat ringkasan kitab-kitab dalam Alkitab. Gunakan AI untuk mencari hubungan antara ayat-ayat dalam Perjanjian Lama dan Baru. Yang kedua, gunakan AI untuk menyusun bahan pelajaran khotbah. AI bisa membantu menyusun bahan presentasi Alkitab dengan cepat.
bisa digunakan untuk mencari ilustrasi, contoh, dan referensi yang mendukung isi khotbah. Yang ketiga, gunakan AI untuk debat dan apologetika. Minta AI untuk menyusun jawaban terhadap pertanyaan yang skeptis. Gunakan AI untuk merangkum argumen apologet terkenal seperti C.S. Lewis, orang barat ini, orang Amerika, Ravi Zacharias, atau William Lane Craig, atau sumber-sumber lain yang merupakan apologet yang dipercaya. Inilah nama-nama apologet yang terkenal dan dipercaya yang kita dapat infonya daripada AI. AI untuk membantu renungan harian. AI bisa memberikan renungan berdasarkan tema tertentu. Bisa membantu menyusun doa yang sesuai dengan situasi kita. Bagian yang ketiga dari maksimalkan AI untuk belajar Alkitab tadi, tantangan dan batasan AI dalam belajar Alkitab. Yang pertama, AI adalah alat, bukan pengganti Roh Kudus. AI bisa memberikan informasi, tapi hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hati. Jangan hanya bergantung pada AI, tetapi berdoa dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Yang kedua, AI tidak selalu 100% akurat atau 100% benar, atau kebenaran AI bukan absolut. AI hanya mengolah informasi yang ada. Jadi kita tetap perlu menyaring dan memverifikasi sumbernya. Jangan langsung percaya tanpa mengecek ke Alkitab dan pengajaran gereja. Yang ketiga, gunakan AI dengan bijak. AI bisa digunakan untuk mendukung pertumbuhan iman, tapi jangan sampai menggantikan persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. AI seharusnya memperdalam pengalaman kita, bukan sekedar alat untuk mencari jawaban instan tanpa refleksi. Dari hal-hal di atas tadi, bisa kita simpulkan bahwa AI adalah alat yang kuat untuk belajar Alkitab. AI bisa membantu kita memahami Alkitab lebih cepat dan dalam. AI bisa menjadi alat untuk studi kata, apologetika, dan penyusunan khotbah. AI tetap harus digunakan dengan bijak, diimbangi dengan doa dan bimbingan Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana pendapatmu tentang penggunaan AI untuk Alkitab? Apakah kamu sudah mencobanya? Bagikan pengalamanmu di komentar. Maka kita akan sama-sama maju dengan AI. Ingat bahwa AI bukan hal yang perlu ditakuti, bukan untuk disaingi, tapi digunakan untuk kita terjun lebih bebas dan memandang Alkitab secara komprehensif. Bisa kita mengerti lebih dalam dan kita akan tidak ketinggalan dengan memahami ayat-ayat yang sulit. Jadi AI itu adalah teman kita untuk maju di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita, dan untuk menjadi sama seperti Kristus. Ingat, bergerak, hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.